kalau misalkan teori intrusi gunung berapi itu biasanya kan ada tekanan dari bawah ke atas, sehingga pasti kalau dilihat datanya nanti kan bentuknya begini. Tapi yang terjadi di pelapis gini, yang terjadi di gunung-gunung yang kita teliti ternyata di dalamnya begini datar, terus kemudian ada sistem batu bronjongan seperti ini. Yang di sini sebelah sini, dari ini. Dan ini kemiringannya sama 30 derajat. Yang ini juga 30 derajat, sehingga ini kelihatan banget bahwa seperti tanah di bawah yang untuk nimbun dipadetin dulu, terus dikasih batu bronjongan, terus dikasih tanah lagi, dipadetin dulu, dikasih batu bronjongan, gitu. Proses sampai ke atas, dan makin ke bawah ini makin tebal, makin ke atas makin tipis, dan yang di atas yang paling tipis 38 meter. Dan sistem batu yang dari atas ke bawah ini, yang paling bawah lebih besar daripada yang di atas, jadi makin mengecil kalau makin ke atas. Yang pertama. Terus yang kedua, ada perbedaan umur tanah di sini, dan ini kelihatan ngacak sekali. Jadi kelihatan kayak disusun oleh kontraktor yang beda-beda. Jadi jenis tanahnya pun kadang-kadang bisa acak. Ini di sini tanah apa, ini tanah apa gitu. Seperti di Saga Urip itu, bawahnya ini tanah humus, terus kemudian di sini tanah merah yang nutup. Jadi kelihatan banget ini beda. Kalau di Lelakon sih hampir mirip tanahnya, cuman kalau kita uji umur beda-beda. Jadi ini tanah dari masing-masing tempat yang berbeda-beda dipakai untuk nutup satu tempat. Sehingga, tapi beliau itu juga pintar, jadi supaya kelihatannya seolah-olah alamnya itu bagaimana, supaya orang geologi itu bisa tertipu bagaimana, dibikin puncaknya dikasih batu-batu tertentu, seolah-olah ini kegiatan vulkanik dan sebagainya. Itulah yang selama ini kita temukan di lapangan, dan seperti itu sangat banyak sekali. Dan minimal yang sudah kita uji dengan peralatan ala barat, paling tidak sudah 2 gunung. Sementara ini teman-teman yang lain yang kemarin pada bulan lalu pada datang sedang pada di lapangan, karena sedang meneliti yang di Jogja dan di Madiun. Karena kita persiapkan ketika Lelakon ini ditutup oleh pemerintah, jadi kita sekarang tidak boleh masuk mendekati lokasi aja nggak boleh. Kalau mendekat lokasi kita akan ditangkap, maka kita kita tempat yang lain. Dan maka sekarang teman-teman lagi pada sibuk di tempat-tempat yang lain ini untuk membuka pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Maka kita sekarang tidak ekspos dulu mereka ada di mana. Ya kira-kira cukup, Kak. Oke, ini semua dalam proses, tapi ideologi dan tujuannya jelas. Kita mencoba mencari tahu siapa kita ini. Yaitu mengarafah nafsahu. Mudun. Sekarang saya minta dengan sangat, sebelum Pak Cuk, Mas Abdang sebentar. Cahaya, kita kembali ke cahaya, karena apa yang digali oleh Agung sebenarnya adalah apa benar kita pernah memancarkan cahaya gitu kan, dalam konteks peradaban yang luas dan ketinggian teknologi. Kemudian Da Vinci Code itu kan sebenarnya ternyata dalam sejarah dunia ini banyak sekali rahasia-rahasia yang disimpan. Misalnya Sabrang cerita kepada saya mengenai Isaac Newton, yang tidak semua hasil penelitiannya diumumkan ketika dia masih hidup. Sama dengan saya, ada banyak tulisan saya yang nanti saya keluarkan nanti kapan-kapan. Yes. Tapi sebelum itu saya bikin banjir besar supaya tenggelam semua, sehingga tidak ada karya-karya itu kan gitu. Nah, itu berarti masyarakat gajah yang berlagak butuh kan gitu kan. Monggo kan. Seperti kursi terdakwa, grogi aku. Pertama Pak, yang Newton ya. Kita tahu bahwa setahu kita Newton adalah bapak fisika modern. Dia menemukan 3 hukum Newton, dia yang menjelaskan gravitasi, dia orang sangat-sangat scientific. Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa dia juga peramal ternyata. Jadi ini Newton ini dan ampuh itunya, kemampuan matematisnya. Dia ketika menganalisa, menemukan rumus-rumus itu, datanya tidak dia semua yang mengumpulkan, datanya dari Copernicus banyak, dari Tycho Brahe banyak, dari observasi astronomi
ratusan tahun yang dicatat itu semua cuma mencatat tapi nggak bisa menelaah. Jadi sama Newton dikumpulin data-datanya, nggak keluar rumah 7 tahun terus keluar dengan rumus. Itu kan kemampuan matematikanya luar biasa dia. Ketika dia menemukan data dan tidak menemukan rumus matematiknya, dia bikin matematika sendiri. Saking ampuhnya gue. Kalkulus itu salah satunya yang menemukan juga dia. Dan kebetulan pada waktu yang sama oleh orang Jerman bernama Leibniz. Ini sejarah matematika sedikit. Terus yang tidak banyak diketahui orang adalah dia juga meneliti kitab suci. Itu catatan penelitiannya itu tidak dikeluarkan sampai dia mati, karena dia tahu mending alasannya ngapa aku tidak ngerti, urung takon. Nanti lah kawan-kawan tanya. Tapi hasil penelitiannya itu dia menganalisa Injil dengan cara matematis. Mau dengan kode-kode, setengah mati dihitung-hitung, dan salah satu kesimpulannya adalah dunia akan kiamat pada tahun 2060. Ya, sesuai randelok. Alami. Ini menurut saya sangat-sangat menarik karena kita tidak mengenal Newton sebagai sosok itu. Sebenarnya dia memang peneliti luar biasa, mau meneliti cahaya, mau meneliti gravitasi, tapi juga meneliti kitab sucinya dia dan menemukan konklusi bahwa dunia kiamat tahun 2060. Dan saya sangat percaya kalau Newton sampai punya konklusi itu pasti dia melalui hitung-hitungan yang teliti dan sangat cermat. Nah ini kita tinggal tunggu aja 2012 atau 2060 kan gitu. Ya moga-moga saya sondelok ngalami bareng-bareng kan tegane. Lawan kancane sih ra apa-apa. Nek dhewe kuwi lho. Terus satu lagi tentang cahaya tadi ya. Cahaya. Saya tadi mendengar cahaya dan api. Kita di sini dulu pernah membahas tentang cahaya dan elektromagnet dan api waktu itu ya, reaksi dan perbedaan cahaya dan api. Api dia butuh syarat untuk terjadi. Syaratnya adalah bahan bakar yang dibakar, oksigen sebagai katalis, dan pemantik. Tanpa ada satu komponen itu tidak terjadi api. Kalau cahaya, ora. Dia tidak butuh bahan bakar, dia bahkan tidak butuh medium untuk propagasi, untuk apa tuh merambat. Nah, untuk merambat. Dia mau di ruang hampa, mau di mana merambat ya merambat wae. Jadi cahaya itu bisa dikatakan energi pada titik sangat murninya. Karena kalau Einstein yang terkenal itu E sama dengan mc kuadrat, energi adalah massa kali kecepatan cahaya. Cahaya itu tidak punya massa, hanya punya kecepatan. Yang titik-titik cahaya itu kalau Einstein nyebutnya foton. Jadi dia punya energi tanpa ada massa. Jadi dia energi yang murni, itu cahaya. Jadi penjelasan saya tentang cahaya itu. Jadi kalau di Quran itu ada kalimat, kalau kita yang Allah menurusan, kalau kita sudah mengerti struktur atau komposisi antara misbah, zujajah, kemudian kita menemukan, kita transendensi lagi, terus tidak ada timur, tidak ada barat, ya. Karena kita naik dikit aja kan nggak ada timur, nggak ada barat. Sudah tidak ada perdebatan mengenai pemikiran sampai arah kiblat juga udah relatif, gitu ya. Kemudian nanti sampai ke yang Allah sebut dengan idiom pohon zaitun, minyak zaitun, yang sekarang kita kapitalisasikan menjadi sesuatu yang sangat sepele, kan gitu ya. Tapi di situ ada pernyataan yang tadi saya pernah sebut bahwa kalau api itu butuh katalisator, pemantik dan bahan bakar. Kalau cahaya itu seperti tidak ada asal usulnya dan tidak ada pemantiknya. Itu di surat itu disebut yakadu zaitu hayudhi'u walau lam tamsas gunar. Jadi cahaya itu memancar begitu saja tanpa disulut. Nah itu milik manusia kalau kita mau analogikan atau terjemahkan. Anda punya itu. Anda tidak perlu bercahaya untuk, Anda tidak perlu merekayasa cahaya untuk bercahaya. Anda tidak perlu image
building untuk mendapatkan image, kan gitu. Kalau Anda sibuk image building, Anda kehilangan image pada suatu hari, kan gitu. Jadi yakadu zaitu hayudhi wal tamsusan. Terus saya tanya gini, Bang, kiamat itu, kalau saya sih pengennya kiamat kubro ya, jangan kiamat sugro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, kalau kiamat kubro itu gede, kiamat beneran. Kan Anda milih mana? Kalau kiamat kecil Jakarta longsor, seluruh Jakarta gitu kan jadi susah toh, mending beres sudah selesai kan gitu kan, bareng-bareng gitu ya. Cuman sekarang yang disebut, kalau Bang, ini alam semesta ini sudah bisa dihitung belum luasnya? Ya, satu, ini jumlah benda kayak bumi ini bisa dihitung apa tidak? Miliaran apa triliunan apa lebih dari itu, ya? Dengan strukturnya, dengan susunan ada tata suryanya, kumpul lagi ada galaksinya, kumpul dan seterusnya ya. Itu seberapa banyak? Nah, segitu banyak benda langit itu yang disediakan Allah itu, kita tahunya yang dipakai untuk kehidupan kan cuma bumi. Bahkan di antara tata surya ini hanya bumi yang dipakai. Terus di antara sekian triliun benda-benda langit yang dipakai bumi tok. Untuk mengkiamatkan bumi, apa perlu menghancurkan seluruh jagat raya? Kan cukup bulan tuh dipegang sama Israel, buandemke dia ini modar toh. Kan gitu. Jadi kiamat kubro pun, kalau penghuni alam semesta hanya di bumi, itu kok kayaknya nggak perlu merusak alam semesta, nggak perlu jagat raya. Itu cukup tata surya aja dikacau dikit udah. Atau nggak usah pakai bulan, bumi tok aja diginiin sama malaikat, udah selesai. Bunyinya juga gitu. Udah pernah gitu ya. Itu pertanyaan lagi saya sama saudara. Sebab gini teman-teman sekalian, Anda sedang menghadapi dua hal. Yang pertama, bencana baku. Kemarin saya melantik 240 anggota SAR DIY yang baru ya di Jogja, karena saya ketua Dewan Syuro SAR. Satu-satunya SAR di dunia, no Dewan Syuro ini hanya SAR DIY. Nanti sudah ngaco betul ini ya. Dan mau bagaimana lagi ya, sudah saya terima aja. Mereka datang tak cariin disaster kit, karena Merapi sedang melakukan pengolahan magma 4 kali lipat dibanding tahun 2010. Jadi ini sangat serem Merapi sebenarnya. Berarti beberapa gunung berapi yang lain juga cukup serem, ya. Maka kita latih orang-orang dari banyak desa yang rawan Merapi, rawan bencana Merapi. Kita ambil 10, kita kumpulin, kita latih untuk siap menangani akibat-akibat bencana di desanya masing-masing. Baru nanti dia dibantu oleh SAR. Nah, itu kan kita cuma tahu gunung meletus, gempa bumi, tsunami, badai, apa meneh? Banjir, puting beliung, badai ya. Terus longsor, cuman itu kan. Bagaimana nanti kalau Anda menjumpai bencana fenomena berikutnya? Tidak hanya itu Pak, Anda belum pernah mengalami epidemi geden-geden gitu ya. Pagebluk ya. Pagebluk. Di Jawa dulu sudah ada bedanya. Bebendu, pagebluk ada bedanya masing-masing. Itu juga mengerikan. Terus yang lebih mengerikan lagi, tadi Mas Iksan itu sama saya bilang, apa itu alasannya SBY ngajak Panglima, ngajak macam-macam pembesar ke Malang hanya untuk meriskan sebuah kelompok tarekat, pakai nginep di Malang segala macam. Itu kalau tujuannya untuk strategi politik ya strategi apa? Kalau tujuannya untuk image ya image apa? Itu hanya terjadi pada orang yang pikirannya sudah kena radiasi. Itu kalimat berikutnya kan gitu ya, dari saya yang itu. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, bukan hanya pemimpin-pemimpin di Indonesia. Kan Anda lihat begitu banyak pejabat kita ngomong aneh, ngomong yang tidak nyambung sama sekali. Misalnya di Sidoarjo, itu sekarang marak kafe-kafe dengan pelacuran-pelacuran tersembunyi dan minuman keras. Dan itu semua diizinkan oleh Pak Bupati. Terus ulama-ulama NU Muhammadiyah kumpul, bikin surat untuk
menegur bupati datang ke sana dan menuntut supaya jangan diizinkan lagi atau dicabut izinnya tempat-tempat hiburan yang melanggar akhlak, kan gitu kira-kira. Dan itu sangat serius di Sidoarjo. Terus bupatinya mandu-mandu, terus tidak menjawab apa-apa, terus dikerubungi wartawan, terus dia mengatakan begini. Jadi bagaimana tanggapan Pak Bupati terhadap tuntutan para ulama? Ya saya diam saja, saya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana coba? Itu gimana coba? Itu kan kalimat itu kan mestinya diucapkan oleh orang yang tertindas, yang nggak bisa melawan, terus dia bilang ya sudah saya diam aja, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Indah. Ini diucapkan oleh penguasa yang berbuat dolim, yang mengizinkan kemaksiatan. Tapi kalimatnya, ya sudah saya pasrah aja, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Likira ngeluh malaikat itu. Ini ditaruh di lajur mana ini kalimat seperti ini? Ini gimana coba? Ini kan hanya terjadi pada orang yang kena radiasi. Jadi mungkin enggak Allah bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti inni ja'ilun fil Venus khalifah. Boleh juga toh? Wa inni ja'ilun fi hadza wa hadza wa hadza khalifah juga. Jadi ada banyak jutaan Adam di planet yang berbeda-beda. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Kalau enggak mubadir ini semuanya. Masa segini jagat raya segini luasnya hanya berguna hanya untuk orang sebumi yang pekerjaannya merusak dan menumpahkan darah satu sama lain antara Sunni dan Syiah. Bukan di mana. Jadi teman-teman sekalian, Mas Agung tolong dilihat apa benar sekarang sedang terjadi benturan-benturan antar persenjataan dari ras-ras di planet-planet di luar tata surya, yang meskipun saking luasnya alam semesta ini menjadi bahaya itu tidak terlalu memusat ke bumi karena semua mesiu, semua pelor, semua ada sih yang jatuh di Afrika satu pelor yang seharusnya segini tapi segini gedenya gitu ya. Itu yang turun ke bumi bisa lempengan logam-logam, bisa gumpalan batu karena terbentur-bentur oleh senjata-senjata berat. Bisa juga radiasi-radiasi entah nuklir entah apa yang kemudian merasuki seorang presiden sehingga menginap di Malang. Yang sukar dipahami frame-nya dan konsepnya gitu kan. Nah, menurut Sabrang kiamat itu bagaimana itu? Bumi tadi seberapa alam semesta seberapa luas, dan tolonglah Sabrang kamu jangan terlalu sopan lah. Artinya pengetahuan itu dilontorkan aja. So kalau sama saya ceritanya banyak sekali. So saya mangkel lakukan ini deh, forum gak belum ngomong ngaku tok aja, ngomongin ngaku tok aja, kan gitu. Bang. Cerita angel. Ya mas. Pertanyaan pertama, apakah kita sudah tahu berapa luasnya jagat raya? Angel jawabannya. Nah, penjelasannya agak itu ya, agak rumit. Bukan agak rumit, perlu dipahami sedikit. Ya, kita tahu seberapa luas jagat raya dari sudut pandang kita. Gini maksud saya. Kita punya asumsi, kita harus punya dua dasar asumsi. Ini dari fisika modern. Pertama, Big Bang benar-benar terjadi. Jadi pada satu titik terjadi ledakan, juga terjadi jagat raya. Yang kedua, asumsinya bahwa kecepatan cahaya konstan dari awal terjadinya, dari Big Bang sampai sekarang, kecepatannya ya sama. Nah itu fisika sudah bisa ngitung. Big Bang-nya kira-kira berapa juta tahun yang lalu ya. Itu dikalikan kecepatan cahaya. Jadi kita bisa tahu kira-kira besarnya jagat seberapa. Tapi, ini ada tapinya, kenapa dari sudut pandang kita. Kalau terjadi ledakan, arahnya kan ke segala arah. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah, kalau misalnya kita ke sana, ini misalnya gini.
kalau kita di sini kita bisa melihat 10 meter, kecepatan cahaya mencapai 10 meter. Ini perumpamaan. 2 detik kemudian kita bergerak, kita bisa melihat 20 meter karena kecepatan cahaya sudah diberi waktu 2 detik itu tadi. Kan misalnya gitu, paham nggak maksudnya? Nah, jadi kalau ini sampai dari titik mulainya ini ke kanan, lingkaran kita semakin besar. Tapi ini yang titik ke kiri ini kita nggak bisa sampai, karena ekspansi dia lebih cepat dari kemampuan cahaya untuk mencapainya. Nah, jadi kita cuma tahu besarnya sebesar lingkar kecepatan cahaya dikalikan waktu itu tadi, waktu tuanya jagat raya. Yo kira-kira ya tetap gede banget. Tapi itu kita tahu bahwa ada yang jauh lebih besar lagi yang tidak bisa kita lihat, karena cahayanya belum sampai ke sini dari ketika terjadi ledakan pertama. Nah, semoga paham. Itu apakah mungkin terjadi, apakah mungkin ada bumi-bumi lain di jagat raya? Jadi yo harus mengutarakan asumsinya. Pertama, asumsi bahwa yang selalu kita asumsikan tanpa bawah sadar bahwa kehidupan itu tahunya seperti kita. Yang ada di bumi ini kehidupan dasarnya dari bahan karbon. Kehidupan di bumi ini dasarnya dari bahan karbon, karena karbon paling gampang jadi macam-macam. Intan karbon, pensil karbon, badan kita ya banyak karbonnya. Nah, itu dasarnya karbon karena dia yang menjadi katalis semua hal. Tapi selain karbon, kalau di ilmu kimia ada juga yang dasarnya silikon. Itu bisa juga berlaku seperti karbon. Itu pasti dunianya berbeda seperti kita, karena dia membutuhkan alam yang berbeda. Dia dasarnya silikon, kita dasarnya karbon kok. Jadi kalau kita nyari plak seperti kita, ya tetap mungkin ada, karena jumlahnya secara statistik kan pakai bianget ya. Akhirnya bianget. Kita ada di tata surya. Tata surya itu ada di sebelah pinggirnya Bima Sakti. Orang tengah loh, Bima Sakti. Ini penelitian 2 tahun terakhir menyebutkan bahwa sebenarnya kita asalnya tidak dari Bima Sakti. Kita dari galaksi yang lebih kecil yang tersedot oleh Bima Sakti. Nah, kita mengimigrasi hijrah secara galaksi pun hijrah kita. Itu penelitian 2 tahun terakhir. Sementara dari jarak pandang yang pertama saya omongkan tadi, ada berjuta-juta galaksi. Karena secara statistik ya pasti ada kehidupan yang lain, entah karbon, entah silikon, dan asumsi lainnya lagi. Kenapa terjadi kehidupan? Karena ada interaksi energi. Energi tidak harus pada benda. Kalau kita mau mengamati mitologi peradaban, Yunani punya Olympians-nya. Yunani sebelum Olympians mereka punya Titan-nya. Nek Jawa punya makhluk halusnya. Afrika juga banyak yang punya makhluk halusnya. Salah satu yang di daerah Afrika Selatan itu ada yang ngomong bahwa dia turunan dari planet mana. Kalau modern ini menyebut makhluk seperti itu UFO sekarang nyebutnya. Tapi kan itu kan semua terkonsep bahwa ada makhluk lain di luar kita yang sama sekali kita tidak paham. Gak usah jauh-jauh, cahaya wis. Cahaya itu spektrumnya dari panjang gelombang yang rendah sampai yang sangat tinggi X-ray. Kita hanya mampu melihat sedikit. Dari spektrum misalnya kemungkinan panjang gelombang itu 1 meter, kita cuma bisa lihat 2 cm di antara situ. Itu pun 2 cm karena sesuai sama panjang gelombangnya sinar yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi nek ndelok-ndelok itu matahari beda sedikit, tidak terjadi kehidupan di bumi. Jadi betapa presisinya kehidupan di bumi ini. Dan itu dimungkinkan terjadi, 1 karena keajaiban, 2 karena didesain. Memang kita hidup cocoknya ya di sini, nggak mungkin di tempat yang lain. Dan yang lain lagi karena evolusi random dari kejadian alam tersebut. Nah ini kalau terjadi perang, dia misalnya UFO perang atau yang kita sebut alam gaib
demit-demit perang, kita nggak bakal tahu. Tapi mungkin kita bisa melihat efek-efeknya. Kita bisa, kalau di danau kita mungkin tidak bisa melihat batunya jatuh, tapi kita bisa melihat gelombang yang dihasilkan di pinggirnya. Nah, seperti yang dikatakan Cak Nun tadi, diceritakan bahwa ada jatuh dari langit, ada radiasi yang masuk, ada apa. Itu kalau mau cerita sangat kompleks, tapi dasarnya itu dari seorang, dia sebenarnya canggih di bidang komputer, tapi juga canggih di bidang analisis bahasa. Jadi dia menemukan beberapa tahun terakhir ini kok perkembangan bahasanya di semua jenis bahasa di bumi kok aneh toh. Ini ada gini, ini ada gini, ini pasti ada sumbernya satu ini. Dan dia berspekulasi bahwa ini sumbernya pasti ada peperangan di antah berantah. Karena mereka tahunya makhluk luar angkasa adalah UFO. Jadi kita ini dapat efek gelombang dari peperangan UFO tersebut. Mungkin secara singkat saya jelaskan seperti itu. Lumayan agak saya banggakan sebagai anak saya dengan penjelasan seperti itu. Karena saya tidak mungkin mampu mengalami. Jadi teman-teman sekalian, tidak hanya itu ya, radiasi itu mempengaruhi orang besar maupun orang kecil. Jadi kalau Anda, ini sedikit saya sebelum kita pergi ke para pembicara berikutnya, mungkin kita agak larut ini nanti. Jadi dulu orang bersaing untuk jadi anggota DPRD itu juga sudah pakai gelombang-gelombang santet yang kita sebut santet penuh segala macam ya. Dan itu persaingan dagang melakukan itu juga. Sekarang teman-teman sekalian, sebenarnya Sabrang sangat banyak bisa bercerita, tapi terserah dia mau cerita atau tidak. Bahwa sekarang untuk kapitalisme, untuk menciptakan lahan-lahan nafkah itu, orang melakukan banyak sekali cara-cara kebatinan. Bukan hanya menipu orang dengan ramalan-ramalan ya, tetapi melakukan metode-metode, gampangannya kalau Jawa kebatinan. Agung tahu persis lah. Jadi sekarang banyak orang kesurupan yang kasus kesurupannya tidak sebagaimana yang dulu pernah terjadi. Kalau dulu kan kesurupan itu kan roh-roh liar, energi-energi yang melintas, atau yang status quo sifatnya dari antara roh-roh yang jabatannya sudah meninggal. Sekarang tidak, itu disengaja oleh orang yang hidup. Jadi dia melakukan pembelajaran untuk merogoh sukmo, untuk mengeluarkan rohnya dari badan, dia sendiri bersila, dia kemudian pergi kemana-mana untuk kepentingan kapitalisasi. Misalnya saya bentrok sama Kang Sobari, saya minta tolong teman saya untuk ganggu anaknya Pak Sobari. Karena saya membutuhkan kerapuhan beliau, dengan dia rapuh, daya negosiasinya akan rendah. Kemarin Kiai Kanjeng, Joko Kamto, Nevi Budianto, Godor sama Kirno itu menangani seorang cewek umur 23 tahun yang kesurupan 31 roh. Jadi ditangani selama 4 jam setengah. Jadi dia cewek, kecil, kurus, suaranya berubah-ubah sampai 31 macam. Dan itu semua urusannya duniawi. Jadi bukan urusan-urusan yang langit-langit, enggak. Urusannya itu soal perdagangan, semua ngomong. Jadi ini bukan roh liar, ini orang yang masuk. Jadi banyak perguruan-perguruan swasta kebatinan sekarang. Akademi-akademi santet dan sebagainya itu banyak sekali di mana-mana loh. Dan orang kafir tidak usah dengerin ini. Orang kafir tidak ngerti soal-soal begini. Terus gini, Ustaz Somad, Anda mau lapor sama antum. Selesainya 31 tadi itu ketika yang merasuki ke 31 akhirnya mengetahui bahwa semua yang 30 tadi tidak bisa menembus anak itu. Kemudian yang terakhir juga mengalami kesulitan menembus anak ini. Karena apa? Iki kowe iki angel tenan. Soale iki ning kiwa tengenmu iki anak buahe Cak Nun kabeh iki. Orang kesurupan kok ngomong nama saya. Rupanya saya sudah terkenal di daerah sana.
Jadi itu hampir jam 1 malam itu baru yang ke-31 iki soalnya kabeh iki anak buah Cak Nun marek angel iki. Kondo Cak Nun aku wedi karo Cak Nun. Aku wedi karo Cak Nun. Tolong aku dibacake Quran ben insaf lho. Lah mulut kok itu kan orang hidup yang ngomong gitu. Jadi dia bukan roh-roh yang di sana-sana. Itu aku iki Supriyadi asalku Jombang. Aku wedi karo Cak Nun lho piye kuwi. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah ternyata aku populer juga di sana. Aduh ya Allah. Cuman untungnya itu menjadi selesai masalahnya. Karena dikepung oleh anak buah Cak Nun tadi itu gitu. Itu belum anak buah Agung gitu. Melayu Agungnya gitu. Enggak teman-teman saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Anda datang ke sini ini karena Anda sedang membangun cahaya dari dalam, dan cahaya itu bukan ini, cahaya itu sebenarnya adalah dasar-dasar kekuatan Allah yang nanti mewujud ke berbagai macam. Ada cahaya menjadi kekuatan mental, ada cahaya menjadi kekuatan ruh, ada cahaya menjadi kekuatan intelektual, ada cahaya menjadi kekuatan jasad. Nah, Anda di sini ini untuk membangkitkan kekuatan Allah di dalam diri Anda itu, sehingga insya Allah Anda tidak akan terkena yang begitu-begitu. Jadi Anda ketawa-ketawa lah kemana-mana, Anda akan kena yang gitu-gitu. Kecuali Anda yang bikin. Misalnya seneng cewek, nggak kena-kena gitu ya. Itu minta teorinya sama Iwan Gunawan gitu. Untuk teman sekalian, oke. Bram, terima kasih. Anything else you want to tell? No? Oke. Thanks. This, do not really.